Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa hari yang sebenarnya biasa saja tiba-tiba berubah melelahkan hanya karena hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting? Ada pesan yang dibalas singkat, lalu pikiran langsung sibuk menebak-nebak. Ada komentar orang yang terdengar sepele, tetapi terus teringat sampai malam. Ada nada bicara seseorang yang sedikit berubah, lalu hati ikut kacau seharian. Ada juga masalah kecil yang terus dipikirkan, sampai terasa seperti beban besar yang menekan kepala. Banyak orang hidup dalam keadaan seperti itu tanpa sadar. Energi habis bukan karena masalah besar, tetapi karena terlalu banyak memberi perhatian pada gangguan kecil yang sebenarnya tidak layak memenuhi pikiran. Kehidupan modern membuat kita terus menerima suara, komentar, informasi, dan penilaian dari mana-mana. Semua terasa mendesak, semua terasa penting. Padahal tidak semuanya perlu dipikirkan. Tidak semua harus ditanggapi. Tidak semua harus dimenangkan. Disitulah banyak kedamaian mental perlahan hilang. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran terlalu sibuk memeluk hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilepaskan. Banyak orang mengira ketenangan hidup datang ketika semua masalah selesai. Padahal kenyataannya, hidup tidak akan pernah benar-benar sepi dari gangguan. Akan selalu ada orang yang berbeda pendapat. Akan selalu ada omongan yang tidak menyenangkan. Akan selalu ada situasi kecil yang mengganggu mood. Akan selalu ada kesalahpahaman, kritik, sindiran, atau perilaku orang lain yang tidak sesuai harapan. Kalau kedamaian mental hanya bisa muncul saat semua keadaan sempurna, maka hampir tidak ada orang yang benar-benar tenang. Karena dunia memang tidak dirancang untuk selalu sesuai keinginan kita. Justru kedamaian mental tumbuh ketika kita mulai tahu mana yang layak dipikirkan dan mana yang lebih baik diabaikan. Masalahnya, banyak orang terbiasa memberi reaksi berlebihan terhadap hal kecil. Sedikit tersinggung, langsung dipikirkan terus-menerus. Sedikit dikritik, langsung merasa tidak dihargai. Sedikit dibandingkan, langsung merasa gagal. Padahal belum tentu orang lain memikirkan kita sedalam itu. Kadang sebuah komentar hanya lewat begitu saja bagi orang yang mengucapkannya. Tetapi di kepala kita, komentar itu berubah menjadi drama panjang yang menguras emosi. Kita sering menyiksa diri sendiri dengan mengulang kejadian kecil berkali-kali di dalam pikiran. Akhirnya yang melelahkan bukan kejadiannya, tetapi cara kita memelihara kejadian itu di dalam kepala. Seni mengabaikan hal-hal sepele bukan berarti menjadi orang dingin atau tidak peduli terhadap apapun. Bukan juga berarti lari dari tanggung jawab atau menutup mata terhadap masalah nyata. Seni ini lebih kepada kemampuan memilih fokus, kemampuan menjaga energi mental agar tidak habis untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat. Karena kalau semua dipikirkan, semua dimasukkan hati, dan semua dianggap penting, maka pikiran akan penuh sesak setiap hari. Tidak ada ruang untuk tenang, tidak ada ruang untuk menikmati hidup. Pikiran terus sibuk meladeni gangguan kecil yang datang tanpa henti. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan masalah besar, tetapi tumpukan hal kecil yang tidak pernah dilepaskan. Bayangkan ketika sejak pagi kalian sudah kesal karena komentar orang, lalu siang merasa tersinggung karena sikap teman, sore kecewa karena pesan tidak dibalas cepat, malam iri melihat kehidupan orang lain di media sosial. Satu hal mungkin kecil, tetapi ketika semuanya dikumpulkan dalam satu hari, hati menjadi lelah, pikiran menjadi penuh, emosi menjadi sensitif. Akhirnya hidup terasa sesak meski sebenarnya tidak ada bencana besar yang sedang terjadi. Banyak orang belum sadar bahwa perhatian adalah energi. Apa yang terus diberi perhatian akan tumbuh di dalam pikiran. Kalau setiap gangguan kecil terus dipelihara, maka hidup akan dipenuhi kekacauan kecil yang lama-lama terasa besar. Karena itu, orang yang tenang bukan berarti hidupnya selalu mudah. Mereka hanya lebih pandai memilih mana yang pantas masuk ke dalam pikiran dan mana yang cukup lewat saja. Mereka tidak membiarkan setiap suara dari luar mengendalikan keadaan hati mereka. Ada orang yang bisa tetap tenang meski dikritik. Ada orang yang langsung hancur hanya karena komentar sederhana. Bedanya seringkali bukan pada kejadian, tetapi pada kemampuan mengatur fokus. Orang yang mudah lelah secara mental biasanya terlalu banyak memberi ruang bagi hal-hal kecil untuk tinggal di kepalanya. Sedangkan orang yang lebih damai tahu kapan harus berhenti memikirkan sesuatu. Mereka sadar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan energi emosional. Kita hidup di zaman ketika semua orang ingin berpendapat. Media sosial membuat semua orang bebas berbicara.
Kadang ada yang mendukung, kadang ada yang meremehkan. Kalau setiap komentar dimasukkan hati, maka hidup akan dipenuhi kecemasan. Banyak orang kehilangan ketenangan karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana penilaian orang terhadap dirinya. Padahal penilaian manusia akan selalu berubah. Hari ini dipuji, besok bisa dicela. Hari ini dianggap hebat, besok bisa dilupakan. Kalau kedamaian hidup bergantung pada pendapat orang lain, maka hati akan terus naik turun tanpa arah. Salah satu bentuk gangguan kecil yang paling sering menguras mental adalah overthinking terhadap hal yang belum tentu benar. Pikiran suka menciptakan kemungkinan buruk dari sesuatu yang sebenarnya sederhana. Pesan belum dibalas lalu merasa diabaikan. Teman terlihat dingin lalu merasa dibenci. Kritik kecil dianggap tanda kegagalan besar. Padahal seringkali semuanya hanya asumsi. Pikiran yang tidak dikendalikan bisa mengubah hal kecil menjadi sumber stres besar. Banyak konflik juga sebenarnya muncul karena orang terlalu reaktif terhadap hal sepele. Sedikit tersinggung, langsung membalas dengan emosi. Sedikit tidak setuju, langsung bertengkar. Padahal tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Tidak semua kesalahan harus dibalas. Kadang diam jauh lebih menenangkan daripada sibuk memenangkan argumen yang sebenarnya tidak penting. Ada ketenangan yang muncul ketika kita tidak merasa perlu membuktikan diri kepada semua orang. Semakin dewasa, seharusnya semakin sadar bahwa menjaga kedamaian mental jauh lebih penting daripada selalu terlihat benar. Tidak semua orang akan mengerti kita, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu bukan masalah besar. Yang melelahkan justru ketika kita terus berusaha membuat semua orang puas terhadap diri kita. Hidup akhirnya habis untuk mengejar penerimaan yang tidak pernah selesai. Mengabaikan hal kecil juga berarti berhenti memberi makna berlebihan terhadap setiap kejadian. Kadang hidup memang hanya sedang berjalan biasa saja, tetapi pikiran membuat semuanya terasa dramatis. Ada orang yang tidak sengaja bicara ketus karena sedang lelah, tetapi kita menganggap itu penghinaan besar. Ada teman yang lupa menghubungi karena sibuk, tetapi kita merasa tidak dihargai. Semakin sering pikiran membesar-besarkan hal kecil, semakin sulit hidup terasa damai. Orang yang damai biasanya punya kemampuan untuk berkata dalam hati, "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan terus." Kalimat sederhana itu sebenarnya sangat kuat, karena tidak semua hal perlu dianalisis panjang. Tidak semua kejadian perlu dicari makna tersembunyi. Kadang sesuatu memang hanya kejadian kecil yang lewat begitu saja. Semakin sering kita belajar melepaskan, semakin ringan hidup terasa. Ada juga orang yang terlalu mudah terpancing oleh perilaku orang lain. Sedikit sindiran, langsung emosi. Sedikit provokasi, langsung marah. Padahal, orang yang suka memancing emosi biasanya memang ingin melihat reaksi. Ketika kita terlalu mudah tersulut, kita sedang menyerahkan kendali emosi kepada orang lain. Sebaliknya, ketika kita mampu tetap tenang dan memilih tidak terlalu peduli, kita sedang menjaga kedamaian diri sendiri. Kedamaian mental sebenarnya sangat mahal. Banyak orang punya uang, punya pekerjaan bagus, punya lingkungan ramai, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kepala selalu penuh, hati selalu cemas, emosi mudah lelah. Salah satu penyebabnya karena terlalu banyak memikirkan hal yang tidak penting. Mereka membawa semua masalah kecil ke dalam hati, sampai akhirnya hidup terasa berat terus-menerus. Kadang kita juga perlu menerima bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan reaksi besar. Ada hal-hal yang selesai dengan didiamkan. Ada situasi yang membaik ketika tidak terlalu dipikirkan. Ada orang yang akhirnya berhenti mengganggu ketika tidak lagi diberi perhatian. Semakin sering kita bereaksi terhadap hal kecil, semakin besar ruang yang kita berikan kepada gangguan itu di dalam hidup kita. Banyak orang tidak sadar bahwa emosi juga bisa menjadi kebiasaan. Kalau setiap hari terbiasa marah terhadap hal kecil, lama-lama pikiran menjadi sensitif. Sedikit gangguan langsung terasa berat. Sedikit masalah langsung membuat stres. Sebaliknya, kalau terbiasa bersikap lebih santai terhadap hal kecil, mental menjadi lebih kuat. Hidup tidak mudah goyah hanya karena kejadian sepele. Kadang yang perlu dikurangi bukan masalah hidup, tetapi kebiasaan membesar-besarkan masalah. Karena tidak semua hal harus menjadi drama. Tidak semua kesalahan kecil harus menjadi sumber pertengkaran. Tidak semua omongan orang harus dibawa sampai tidur. Hidup sudah cukup melelahkan tanpa perlu ditambah beban dari hal-hal yang sebenarnya bisa dilepaskan.
Orang yang tenang biasanya lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa dikendalikan. Mereka tidak sibuk mengatur pikiran semua orang. Mereka tidak terlalu memikirkan komentar random. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk membalas semua sindiran. Energi mereka dipakai untuk menjaga diri sendiri, bukan untuk meladeni semua gangguan kecil dari luar. Semakin banyak pengalaman hidup, semakin terlihat bahwa banyak hal yang dulu terasa penting, ternyata sebenarnya tidak terlalu berarti. Dulu mungkin kita mudah tersinggung karena komentar orang. Sekarang mulai sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk sibuk memikirkan pendapat semua orang. Dulu mungkin kita marah besar karena masalah kecil. Sekarang mulai mengerti bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada ego yang terus ingin menang. Kadang kedamaian datang bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kita berhenti memperbesar hal-hal kecil. Kita berhenti terlalu reaktif, berhenti terlalu sensitif terhadap semua hal, berhenti memberi perhatian berlebihan pada gangguan yang sebenarnya sementara. Di titik itu, hidup terasa lebih ringan, pikiran tidak terlalu sesak, hati tidak mudah lelah. Banyak orang ingin hidup tenang tetapi masih memberi akses terlalu besar kepada hal-hal yang mengganggu mentalnya. Setiap hari membaca komentar negatif, membandingkan hidup dengan orang lain, memikirkan omongan orang, marah pada hal kecil, lalu bertanya kenapa hati terasa lelah terus. Padahal ketenangan bukan hanya soal mencari suasana damai, tetapi juga soal mengurangi hal-hal yang mengacaukan pikiran. Media sosial menjadi salah satu tempat paling besar yang membuat orang sulit mengabaikan hal sepele. Sedikit melihat pencapaian orang lain langsung merasa tertinggal. Sedikit membaca komentar langsung emosi. Sedikit melihat kehidupan orang lain langsung merasa hidup sendiri kurang. Padahal apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Namun banyak orang tetap membiarkan dirinya terjebak dalam perbandingan tanpa akhir. Semakin sering membandingkan hidup, semakin mudah kehilangan rasa syukur. Padahal salah satu cara menjaga kedamaian mental adalah fokus pada kehidupan sendiri. Tidak semua perlombaan harus diikuti. Tidak semua pencapaian orang lain harus membuat kita merasa tertinggal. Hidup bukan kompetisi tanpa akhir. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Ada ketenangan besar ketika kita mulai sadar bahwa tidak semua hal membutuhkan respons. Kadang membiarkan sesuatu lewat begitu saja jauh lebih sehat daripada sibuk menjelaskan diri, membela diri, atau membuktikan sesuatu. Tidak semua orang harus memahami kita. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Kadang diam adalah bentuk perlindungan terhadap kedamaian diri sendiri. Orang yang matang secara mental biasanya tidak mudah terpancing oleh hal kecil. Mereka tidak buru-buru bereaksi. Mereka tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka memberi jarak antara kejadian dan respons emosinya. Karena mereka tahu, emosi sesaat sering membuat masalah kecil menjadi besar. Banyak penyesalan lahir bukan karena masalah besar, tetapi karena reaksi berlebihan terhadap hal sepele. Kadang kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah ini masih penting 1 minggu lagi? Kalau jawabannya tidak, mungkin hal itu memang tidak layak menguras emosi terlalu dalam. Banyak hal yang hari ini terasa mengganggu, ternyata beberapa hari kemudian sudah tidak berarti apa-apa. Tetapi karena terlalu dibesar-besarkan, energi mental terlanjur habis. Seni mengabaikan hal sepele juga berkaitan dengan kemampuan menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Akan ada orang yang mengecewakan, akan ada rencana yang berubah, akan ada keadaan yang tidak ideal. Kalau setiap ketidaksempurnaan membuat emosi kacau, maka hidup akan terasa berat terus. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima bahwa hidup memang kadang berantakan, hati menjadi lebih fleksibel menghadapi keadaan. Banyak orang sulit tenang karena ingin mengontrol terlalu banyak hal. Ingin semua orang bersikap sesuai harapan. Ingin semua keadaan berjalan sempurna. Ingin semua rencana berhasil. Padahal semakin besar keinginan mengontrol segalanya, semakin mudah frustrasi ketika kenyataan berbeda. Kedamaian sering muncul ketika kita mulai menerima bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Mengabaikan hal sepele bukan berarti pasrah terhadap semuanya. Ada masalah yang memang harus diselesaikan. Ada sikap yang memang perlu ditegaskan. Tetapi tidak semua hal layak mendapatkan perhatian yang sama besar. Orang bijak tahu kapan harus serius dan kapan harus santai. Mereka tidak menghabiskan energi besar untuk masalah kecil. Kadang hidup terasa lebih damai ketika kita berhenti terlalu ingin menang dalam segala hal. Menang debat belum tentu membuat hati tenang.
Menang argumen belum tentu membuat hidup bahagia. Ada orang yang selalu ingin membuktikan dirinya benar, tetapi akhirnya hidup dipenuhi konflik kecil yang tidak ada habisnya. Sementara ada orang yang memilih mengalah dalam hal sepele demi menjaga ketenangan hidupnya. Kita juga perlu sadar bahwa tidak semua orang berpikir sedalam yang kita bayangkan. Kadang mereka lupa pada perkataannya sendiri, sementara kita masih sibuk memikirkannya seminggu kemudian. Pikiran sering menciptakan luka yang lebih besar daripada kenyataan. Karena itu belajar mengabaikan hal kecil sebenarnya adalah cara menyelamatkan diri dari pikiran sendiri. Semakin sering kita memberi makan pikiran negatif, semakin kuat pengaruhnya terhadap hidup. Karena itu penting untuk berhati-hati terhadap apa yang terus dipikirkan setiap hari. Kalau kepala dipenuhi kemarahan kecil, iri kecil, kekecewaan kecil, dan kekhawatiran kecil, lama-lama semuanya menumpuk menjadi kelelahan besar. Sebaliknya, ketika kita mulai memilih untuk tidak terlalu memikirkan banyak hal, hati menjadi lebih lapang. Ada orang yang terlihat sederhana hidupnya, tetapi sangat tenang. Ada juga yang hidupnya terlihat hebat, tetapi pikirannya penuh tekanan. Bedanya seringkali ada pada kemampuan menyederhanakan pikiran. Orang yang damai tidak selalu punya hidup paling mudah, tetapi mereka tidak membebani diri dengan terlalu banyak drama kecil. Mereka tahu hidup sudah cukup rumit tanpa perlu menambah kekacauan dari hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Semakin bertambah usia, banyak orang mulai sadar bahwa energi mental itu terbatas. Tidak mungkin setiap hari menghadapi semua hal dengan emosi penuh tanpa akhirnya merasa lelah. Karena itu, orang yang benar-benar ingin hidup tenang biasanya mulai selektif terhadap apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak lagi mudah terpancing oleh gosip kecil, tidak lagi terlalu sibuk membahas hidup orang lain, tidak lagi merasa harus ikut campur dalam semua masalah. Ada kesadaran bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang tidak penting. Kadang, kita terlalu mudah membiarkan hal kecil merusak suasana hati. Pagi berjalan baik, lalu satu komentar negatif langsung membuat hari terasa buruk. Padahal kalau dipikir lagi, komentar itu mungkin hanya beberapa detik saja muncul. Tetapi karena terus diputar di kepala, efeknya menjadi panjang. Disinilah pentingnya kemampuan memutus rantai pikiran sebelum berkembang terlalu jauh. Tidak semua hal harus diberi tempat tinggal di dalam kepala. Orang yang damai biasanya punya kebiasaan untuk cepat melepaskan hal kecil. Mereka tidak suka membawa masalah sampai berhari-hari kalau memang tidak perlu. Mereka tidak menikmati memelihara kemarahan. Mereka juga tidak merasa bangga menjadi orang yang terus menyimpan sakit hati. Karena mereka tahu, dendam kecil yang terus dipelihara hanya akan meracuni pikiran sendiri. Ada banyak orang yang sebenarnya tidak sedang menghadapi masalah besar, tetapi hidupnya terasa berat karena pikirannya penuh dengan gangguan kecil. Sedikit merasa tidak dihargai, langsung overthinking. Sedikit melihat orang lain berhasil, langsung minder. Sedikit mendapat kritik, langsung merasa gagal. Padahal hidup tidak akan pernah benar-benar nyaman kalau mental terlalu rapuh terhadap hal-hal kecil. Kekuatan mental bukan berarti tidak punya emosi. Kekuatan mental justru terlihat ketika seseorang mampu mengatur emosinya agar tidak dikendalikan oleh keadaan kecil. Orang yang kuat bukan yang selalu keras, tetapi yang mampu tetap tenang ketika ada hal sepele mencoba mengganggu pikirannya. Karena banyak masalah sebenarnya membesar akibat reaksi emosional yang tidak perlu. Kita hidup di lingkungan yang sering membuat orang merasa harus menanggapi segalanya. Kalau ada komentar harus dibalas. Kalau ada sindiran harus dilawan. Kalau ada perbedaan harus diperdebatkan. Padahal tidak semua hal pantas mendapatkan perhatian sebesar itu. Kadang memilih diam adalah bentuk kecerdasan emosional, bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa ketenangan lebih penting daripada memperpanjang masalah kecil. Banyak orang terlalu takut dianggap lemah ketika memilih tidak menanggapi sesuatu. Padahal kemampuan mengabaikan provokasi kecil justru menunjukkan kedewasaan. Orang yang benar-benar kuat biasanya tidak sibuk membuktikan kekuatannya di setiap situasi. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan sesuatu lewat begitu saja. Ada juga orang yang terlalu sensitif terhadap penolakan kecil. Sedikit tidak diajak langsung merasa dibenci. Sedikit tidak diperhatikan langsung merasa tidak penting.
Padahal hidup orang lain juga penuh kesibukan dan pikiran masing-masing. Tidak semua hal berhubungan dengan kita, tetapi pikiran yang terlalu emosional sering membuat semuanya terasa pribadi. Semakin sering kita merasa semua hal adalah serangan terhadap diri sendiri, semakin sulit hidup terasa damai. Karena itu penting untuk berhenti menganggap semua kejadian sebagai ancaman emosional. Kadang orang hanya sedang lelah, kadang situasi memang sedang tidak pas. Kadang sesuatu terjadi tanpa niat buruk apapun. Tidak semua hal harus dimasukkan ke hati. Salah satu penyebab orang sulit tenang adalah karena terlalu haus validasi. Mereka ingin selalu dipuji, diperhatikan, dihargai dan diterima semua orang. Ketika itu tidak terjadi, hati langsung gelisah. Padahal tidak mungkin semua orang akan selalu memberikan respon yang kita inginkan. Kalau harga diri bergantung pada pengakuan orang lain, maka hidup akan terus dipenuhi kecemasan kecil. Kedamaian mental mulai tumbuh ketika kita bisa menghargai diri sendiri tanpa harus menunggu persetujuan semua orang. Ketika komentar negatif tidak langsung menghancurkan kepercayaan diri, ketika pujian juga tidak membuat kita terlalu melayang, ada kestabilan emosi yang muncul karena kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada suara dari luar. Mengabaikan hal-hal sepele juga berarti belajar menerima bahwa manusia memang tidak sempurna. Kita akan salah paham, orang lain juga akan salah paham. Kita kadang kecewa, orang lain juga bisa mengecewakan. Kalau semua ketidaksempurnaan itu dipikirkan terus, hidup akan penuh kekecewaan. Tetapi ketika kita mulai menerima kenyataan bahwa manusia memang rumit, hati menjadi lebih santai menjalani hubungan dengan orang lain. Banyak konflik panjang sebenarnya dimulai dari hal kecil yang dibesar-besarkan. Salah nada bicara sedikit langsung dianggap tidak menghormati. Salah memilih kata langsung dianggap menyerang. Padahal mungkin tidak ada niat buruk sama sekali. Tetapi karena ego terlalu sensitif, masalah kecil berubah menjadi pertengkaran panjang. Semakin dewasa seharusnya semakin sadar bahwa tidak semua hal perlu dibawa ke level serius. Kadang tertawa sebentar lalu melupakan jauh lebih sehat daripada terus mencari siapa yang salah. Hidup sudah cukup melelahkan tanpa perlu menambah konflik yang sebenarnya bisa selesai dengan sedikit kelonggaran hati. Orang yang tenang biasanya tidak terlalu sibuk mengawasi lingkungan orang lain. Mereka fokus memperbaiki hidup sendiri. Karena semakin sering kita ngurusi hidup orang lain, semakin banyak hal yang bisa memicu iri, kesal atau tidak puas. Padahal belum tentu apa yang terlihat dari luar benar-benar seindah yang dibayangkan. Media sosial sering membuat orang lupa bahwa hidup nyata berbeda dengan tampilan di layar. Orang hanya menunjukkan bagian terbaik dari hidupnya. Tetapi banyak yang melihat itu lalu merasa hidup sendiri kurang berhasil. Akhirnya muncul tekanan mental dari perbandingan yang sebenarnya tidak sehat. Padahal setiap orang punya perjuangan yang tidak selalu terlihat. Seni mengabaikan hal sepele juga berarti tidak terus-menerus membandingkan diri. Karena perbandingan tanpa akhir hanya membuat hati sulit puas. Selalu ada orang yang lebih sukses. Selalu ada orang yang lebih menarik. Selalu ada orang yang terlihat lebih bahagia. Kalau hidup terus diukur dari kehidupan orang lain, maka rasa syukur akan perlahan hilang. Padahal hidup jauh lebih ringan ketika kita fokus pada langkah sendiri. Tidak perlu terlalu sibuk mengejar apa yang dimiliki orang lain. Tidak perlu merasa gagal hanya karena jalan hidup berbeda. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ketika kita berhenti terlalu banyak melihat ke samping, hati biasanya lebih tenang. Kadang, masalah kecil menjadi besar karena kita terlalu sering memikirkannya sendirian. Pikiran terus mengulang kejadian, sampai akhirnya terasa lebih buruk dari kenyataan. Karena itu penting juga untuk memberi jeda kepada diri sendiri. Tidak semua hal harus langsung dianalisis panjang. Kadang tidur cukup, makan enak, atau berjalan santai sudah bisa membuat pikiran jauh lebih jernih. Tubuh dan pikiran saling berhubungan. Orang yang lelah secara fisik biasanya lebih mudah emosional terhadap hal kecil. Sedikit masalah langsung terasa berat. Sedikit gangguan langsung membuat marah. Karena itu menjaga kesehatan mental bukan hanya soal mengatur pikiran, tetapi juga menjaga tubuh tetap seimbang. Banyak orang kurang tidur tetapi berharap emosinya tetap stabil. Banyak orang terlalu lelah
tetapi tetap memaksa diri memikirkan semua hal. Akhirnya pikiran menjadi sensitif terhadap gangguan kecil. Sesuatu yang sebenarnya biasa saja terasa sangat mengganggu, hanya karena tubuh dan mental sudah terlalu penuh. Kadang, kita perlu memberi izin kepada diri sendiri untuk tidak peduli terhadap beberapa hal. Tidak semua berita harus diikuti, tidak semua drama harus diketahui, tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Ada ketenangan yang muncul ketika kita mulai membatasi apa yang masuk ke dalam pikiran. Orang yang pikirannya terlalu penuh biasanya sulit menikmati hidup sederhana. Duduk santai masih sibuk memikirkan omongan orang. Makan enak masih memikirkan masalah kecil kemarin. Berkumpul dengan keluarga, tetapi kepala tetap penuh kecemasan. Padahal hidup sebenarnya terdiri dari momen-momen kecil yang seharusnya bisa dinikmati dengan tenang. Kedamaian mental bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu hasil dari kebiasaan memilih respon yang lebih sehat setiap hari. Kebiasaan untuk tidak langsung marah, tidak langsung tersinggung, tidak langsung panik, tidak langsung mengambil kesimpulan buruk. Semua itu memang tidak mudah, tetapi bisa dilatih sedikit demi sedikit. Orang yang tenang bukan berarti tidak pernah punya masalah. Mereka hanya tidak membiarkan semua masalah menguasai hidupnya. Mereka tahu ada hal yang memang perlu dipikirkan serius, tetapi ada juga yang cukup dilewatkan saja. Kemampuan membedakan itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Kadang ego membuat kita sulit mengabaikan hal kecil. Kita ingin selalu dihormati, selalu dipahami, selalu dianggap penting. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati langsung panas. Padahal semakin besar ego, semakin mudah terluka oleh hal-hal kecil. Sebaliknya, ketika ego mulai lebih tenang, hidup juga terasa lebih damai. Ada orang yang tidak bisa tidur hanya karena memikirkan komentar seseorang. Ada yang seharian murung hanya karena tidak mendapat perhatian seperti yang diinginkan. Hal-hal seperti ini menunjukkan betapa besar pengaruh pikiran terhadap kualitas hidup. Bukan kejadian besarnya yang menghancurkan ketenangan, tetapi cara kita memproses kejadian itu. Kita sering lupa bahwa perhatian adalah pilihan. Pikiran memang bisa bereaksi otomatis, tetapi kita tetap bisa memilih apakah akan terus memelihara pikiran itu atau melepaskannya. Tidak mudah memang, tetapi sangat mungkin dilatih. Semakin sering dilatih, semakin kuat kemampuan mental untuk tidak mudah terganggu oleh hal sepele. Banyak orang baru sadar pentingnya ketenangan setelah terlalu lama hidup dalam kekacauan pikiran. Setelah terlalu sering marah, kecewa, cemas, dan overthinking terhadap hal kecil, akhirnya mereka mulai mengerti bahwa hidup tidak harus dijalani dengan emosi yang selalu tegang. Ada cara hidup yang lebih ringan ketika kita tidak terlalu sibuk memikirkan semua hal. Kadang kita juga perlu berhenti mencari makna dalam setiap tindakan orang lain. Tidak semua sikap dingin berarti benci. Tidak semua diam berarti marah. Tidak semua perubahan berarti masalah besar. Semakin sering menebak-nebak hati orang lain, semakin besar kemungkinan pikiran menciptakan kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Hidup menjadi lebih damai ketika kita mulai fokus pada fakta, bukan asumsi. Fokus pada apa yang benar-benar terjadi, bukan pada cerita yang dibuat oleh pikiran sendiri. Karena banyak penderitaan emosional muncul bukan dari kenyataan, tetapi dari imajinasi buruk yang terus dipelihara. Ada juga ketenangan besar ketika kita berhenti merasa harus menjelaskan diri kepada semua orang. Tidak semua orang akan memahami pilihan hidup kita. Tidak semua orang akan setuju dengan keputusan kita. Dan itu wajar. Hidup bukan tentang membuat semua orang puas. Semakin cepat kita menerima itu, semakin ringan beban mental yang dirasakan. Banyak orang terlalu takut dinilai buruk. Akhirnya mereka hidup dalam tekanan untuk selalu terlihat personil. Padahal manusia pasti punya kekurangan. Akan selalu ada orang yang tetap mengkritik apapun yang kita lakukan. Kalau hidup terus dipakai untuk mengejar penilaian baik dari semua orang, maka hati tidak akan pernah benar-benar istirahat. Seni mengabaikan hal-hal sepele pada akhirnya adalah seni menjaga ruang di dalam pikiran agar tidak dipenuhi sampah emosional. Karena kalau kepala terus diisi kemarahan kecil, kekhawatiran kecil, iri kecil, dan sakit hati kecil,
maka lama-lama hidup terasa gelap, meski sebenarnya banyak hal baik masih ada di sekitar kita. Kadang kebahagiaan sederhana gagal dirasakan, bukan karena hidup kurang baik, tetapi pikiran terlalu ramai, terlalu banyak suara di dalam kepala, terlalu banyak hal kecil yang dipikirkan terus-menerus. Padahal ketika pikiran mulai lebih tenang, hal-hal sederhana pun bisa terasa menyenangkan kembali.